10 menit kalau nggak salah ya di tulisan. Oh nggak ada. Oh ya udah, langsung aja 150 derajat Celcius selama 55 sampai 60 menit. Jadi hampir 1 jam panggangnya. Kuenya ini dia pelan, tapi dia nanti lama-lama naik pelan-pelan ya. Naik pelan-pelan. Hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Di ovennya. Di ovennya. Oh, begitu. Oke. Makanya tadi bikin kuenya dulu, Uh-uh. sambil nunggu kita buatin yang Greek yogurt dressingnya. Oke, Begitu. Boleh. Tapi tenang, kalau yang mau cicipin langsung, udah ada satu yang udah jadi. Tepuk tangan Tenang. dong. Ya ini chefnya udah bangun dari subuh loh. Dari kemarin. Oh, Dari kemarin. Iya, iya. Siap, saya Oke, mulai di mix. mixer, Ya. di mixer di sini. Oke, Ini nggak ada isi ya gula- tadi ya? Bisa nyampe ya? Bisa. Sip, Saya sip. nyampe chef. Di sebelah sini. Saya pindahin chef. dulu. Oke. Nah, kalau ini kue yang harus dibikin pada saat kita mau langsung panggang. Uh-uh. Jadi tidak boleh didiemin, bikin terus nanti saya tidur istirahat dulu. Nggak boleh. Baru 2 jam lagi bikin, nggak bisa dipanggang, nggak bisa karena dia putih telurnya itu dia akan menyusut begitu, collapse. Oh, Oke, ini putih telurnya mulai dibuis. Kecepatannya? Satu aja, simple Oh, aja. satu aja. Satu dulu biar dia tidak terlalu kemana-mana. Naikin pelan-pelan kedua. Nah, awalnya putih telur itu dia teksturnya seperti ini, dia berbusa, masih cair begitu. Tapi sambil perlahan-lahan saya tambahin gula pasir atau gula halus. Jadi saya pakai gula halus agar dia lebih cepat larut ke dalam putih telurnya. Sambil di whisk, sambil diaduk, saya tambahin sedikit-sedikit gula Gula halusnya begitu. Sedikit-sedikit dulu aja. Kalau misalkan di rumah nggak punya mixer, bisa pakai whisk juga nggak ya? Bisa pakai whisk yang manual, tapi Bisa ya? butuh tenaga dalam untuk whisknya. Oh, encok. Emang ngocoknya pakai kaki atau pakai tangan? Oh, capek. Oh, oke, nggak apa-apa. Jadi Di sini jual ditambahin banyak mixer loh ya. Jadi kalian langsung dibeli. Jadi nggak bisa atau nggak rekomen menggunakan gula pasir, chef? Lebih baik pakai gula halus karena dia lebih cepat larut ke dalam putih telurnya. Karena kan ada beberapa kue yang rekomennya malah gula pasir. Oh ya, biasanya untuk tekstur kalau gula pasir. Jadi dia ada tekstur Oke. crunchy-nya. Kalau ini saya mau dia halus atau lembut begitu. Oh, Oke. Nah, ini setelah sekitar 1 menit di whisk, itu dia udah mulai jadi gelembung halus, tapi dia kurang padat begitu. Belum Jadi berjejak gitu ya? belum berjejak. Oke. Tambahin lagi, lanjut lagi. Terus tambahin semuanya. Oh, menguap ya? Terbang tepungnya. Gulanya. Gula halusnya. Gula halusnya gula halus yang biasa atau gula halus yang dingin-dingin itu, chef? Gula halus biasa aja. Biasa? Biasa aja. Oh, kan ada yang dingin-dingin itu ya, yang biasa buat donat ya? Oh iya. Itu nggak rekomen ya? Gula halus biasa aja. Gula halus biasa Gula ya? halus biasa aja. Gula pasir di blender? Itu juga bisa, cuma butuh waktu buat ngeblendnya gitu. Oh, karena gula halus adalah gula pasir yang di blender. Gula pasir yang di blender sampai halus. Iya kan? Iya, betul. Betul. Sama sebenarnya Bu. Cuma kalau ibu blender dulu kan ibu jadi 2 alat. Iya. Beli jadi ada Bu. Banyak. Iya. Manisnya? Kalau gula pasir dihalusin lebih manis daripada gula halus. Apa yang benar, chef? Bukannya sama ya? Sama-sama sukrose? Kadar kemanisannya sama-sama sukrose. Sama-sama sukrose sukrosa. Sama-sama. Oke. Nah, dia udah lumayan stabil. Ini namanya jadi meringue. Begitu dia udah jadi berjejak. Berjejak ya? Terus dia juga seperti dia sudah stabil. Lagi itu soft peak atau firm peak. Firm peak, oke. Firm peak. Keren ya. Baik. Dia kalau di ini jadi nggak jatuh gitu ya? Iya, Oh iya. nggak jatuh. Nggak jatuh. Nggak jatuh. Jadi biar tahu udah selesai atau belum ditumplekin aja, kalau jatuh. Jangan ditumplekin. Tapi buat kasih lihat aja. Kalau jatuh ulang lagi. Dia stabil. Begitu. Gitu aja terus. Dia stabil. Oh,
Boleh? Gulanya diganti palm sugar, boleh nggak chef? Palm sugar iya, tapi nanti rasanya jadi palm sugar. Karena kalau gula pasir ini kan dia manis netral. Sebetulnya bisa. Berasa ya Bu ya? Nanti warnanya juga lebih gelap, karena palm sugar itu kan dia warnanya lebih kecoklatan. Coklat ya? Begitu. Agak brown gitu ya? Agak brown. Kalau ini dia lebih kuning, White. kecoklatan. Kuning kecoklatan. Oke, kalau udah, ini untuk campurin bahan A dan bahan B-nya itu pertama ambil sedikit meringuenya, tambahin ke bahan A. Oke. Jadi ini kita bikin bahan A-nya itu lebih ringan dulu sebelum kita masukin semuanya. Begitu. Oke. Ini caranya untuk memastikan si gelembung udara di meringuenya itu tidak hilang. Begitu. Lalu pakai spatula. Tapi dia boleh ya di kocoknya berlawanan arah gitu pun tadi boleh ya? Nggak ada. Kalau saya lebih suka pakai spatula aja. Oh, begitu. Jadi nggak kan ada biasa suka di bolehnya di nggak usah. Itu aduk lipat. Kalau ini dilipat betul. Jadi dia dari bawah tarik ke atas. Dari bawah tarik ke atas. Oke. Kalau udah, saya tambahin semuanya bahan A ke bahan B. Aduk lipat lagi. Aduk lipat juga. Jadi aduk lipat itu gunanya agar gelembung udara yang ada di meringuenya itu Tetap terperangkap. tetap terperangkap, dia tidak kolaps. Tetap stabil. Oke, ini udah selesai. Sama aduk dari bawah ke atas, gitu caranya. Oke. Bawah ke atas. Diaduk pakai spatula. Awalnya itu warna kuning sama warna putihnya terpisah. Sekarang menyatu. Sekarang menyatu. Kalau dia udah menyatu semua, udah selesai. Oke. Jadi pastikan sudah tidak ada warna putih dan warna kuning yang terpisah. Semuanya udah jadi satu. Aroma jeruknya berasa. Aroma jeruknya sebelum dipanggang pun udah keluar. Jadi itu namanya essential oil yang ada di dalam kulit jeruk. Begitu. Oke, kalau udah tinggal pakai loyang 20 x 20, bisa pakai yang bulat, bisa pakai yang persegi. Yang penting itu dikasih baking paper di bagian bawah sama bagian sampingnya. Terus lebihin sedikit sekitar 1-2 cm karena kuenya ini akan naik. Begitu pada saat dipanggang dia akan naik. Terus kalau untuk loyang yang ada ada sela-selanya, dikasih lagi aluminium foil di sekitar di bagian bawahnya ini. Karena nanti saya mau tambahin air panas di bawahnya. Begitu itu ada 3 step, ada 3 rahasia untuk bikin castella. Pertama, pakai Greek yogurt Heavenly Blast untuk dia bikin yogurt castellanya itu lebih wangi, lebih empuk dan lebih moist, lebih tahan lama juga. Kedua itu putih telur dan kuning telurnya dipisah. Dan ketiga, panggang ditambahkan air panas. Begitu. Jadi istilahnya itu steam oven. Dikasih steam, ada air panasnya, ada oven panggangnya juga. Begitu. Air panasnya nanti ditaruh di loyang lagi atau gimana sih? Ada tray, nanti saya taruh di luarnya. Begitu. Okay. Dan ini dipanggangnya 150 derajat selama Celcius 1 jam. Selama 1 jam. Jadi dia pelan, suhunya sedang. Oke. Gitu. Kelihatan nggak Bu di kamera? Kelihatan ya? Syukurlah. Oke. Kenapa Ibu? Kalau pakai kertas roti perlu dipoles mentega lagi nggak Chef? Oh iya, biar nempel ke loyangnya, saya tambahin sedikit di loyangnya biar dia nempel. Begitu, tapi sedikit aja. Tapi di kertas roti ke adonannya? Nggak perlu. Karena kertas roti itu sebetulnya sudah non-stick. Begitu. Kertas roti itu sudah non-stick. Oke, jadi udah seperti ini. Hentakkan sedikit di talenan. Jadi biar gelembung udara yang besarnya itu dia rata. Rata ya. Gitu. Dan keras-keras itu ya Chef? Jangan Ya? terlalu keras-keras, 2 kali, 3 kali. Buyar adonannya. Udah cukup. Terbuyar kan? Begini jedap ya kan? Buyar. Nggak jadi bikin deh kita. Oke, kalau udah, ini ovennya udah panas di 150 derajat Celcius. Masukin dulu loyangnya di tengah. Kasih air. Kemudian pakai air panas. Makanya tadi ada yang tanya
ngapain bawa termos ya? Oh, Buat bikin air panas. Oke. Jadi taruh aja di tray-nya. Jadi bukan masuk ke loyang adonannya ya, tapi di tray bawahnya. Oke. Jadi kayak Jadi oven. steam oven. Jadi dia dipanggang iya, tapi juga ada air panasnya, begitu. Oke. Jadi kenapa pakai steam oven? Karena untuk adonan seperti ini, kue-kue seperti ini yang ada merengnya, ada putih telurnya itu, dia kalau di oven biasa, dia cenderung kolaps di bagian tengahnya pas sudah jadi. Kalau kita pakai steam oven, dia temperaturnya lebih stabil di dalam ovennya itu, karena bukan udara panas, tapi uap panas di dalamnya. Jadi dia naiknya itu lebih rata, lebih bagus, dan setelah jadi tidak kolaps di bagian tengahnya. Oke, itu berlaku untuk semua yang pakai meringue. Pakai meringue. Untuk kue-kue yang pakai meringue disarankan pakai steam oven, begitu. Pakai oven, terus dikasih air panas di tray-nya. Oke, itu adalah tips triknya. Tips untuk bikin Greek yogurt castella. Oke. Begitu. Ada 3, pakai Greek yogurt untuk membantu castellanya tetap wangi, tetap enak, lebih creamy, tinggi protein juga karena dia Greek yogurt, plus dia lebih moist, dia tetap moist. Kue ini bisa disimpan di kulkas sampai 1 minggu, asal kita wrap dengan bagus. 1 minggu kemudian dimakan masih enak. Begitu. Keren. Oke, hasil jadinya seperti Sudah ini. jadi nih, chef ya. Pasti udah pada nanya, mau coba? Itu nggak perlu ditanya kayaknya. Tidak perlu ditanya. Nggak perlu ditanya, ibu-ibu ini inisiatif kapan nyobanya katanya. Ini di topping-topping lagi ya? Bisa dikasih glaze madu di atas, dikasih jam juga bisa. Dikasih jam ya. Yes, atau dikasih Greek yogurt tambahan di atasnya juga boleh. Oke. Jamnya bisa strawberry, nanas, Boleh strawberry, nanas, atau jeruk. apapun. Jam kulit jeruk juga ada. Iya kan? Bisa, betul. Apricot boleh. Apricot Yang nggak boleh jam adalah boleh. jam tangan, jam dinding nggak boleh. Ya. Itu jam ya. Oh iya silakan ibu, boleh dibantu. Sepertinya ibu sudah lapar. Jadi boleh dibantu loh.